Oke, Langsung aja lah ya dengan pikir ya. langsung create database dulu. Yuk. Remedial quiz 1. Quiz berapa ya? 5? Iya. Kuis 6 bang. 6, oke. Use. Ini run dulu. What, kok tak bisa di run? Oh. Koneksinya. Koneksi. Yes. Wah, masalah apa nih? Coba pencet connection bentar. Connection yang di atas. Yes. Ya, MySQL. Test connection. Yang Oh, tes connection bawah. pencet connection lagi MySQL. Nah, ini test connection. Sudah. Nih. What, apa ini ya? Oh, Coba dari tes 1. nah ini bisa nih kayaknya. Nah, bisa nih. Oke, create database remedial quiz 6. Set use dulu. Oke, run. Oke, udah. Nah, lanjut aja. Create table pelanggan. Yes, pelanggan dulu. Pelanggan Iya. ID pelanggan. Sama nama pelanggan aja. Auto increment. Oke, pas. Oke, nama pelanggan. Nice. Ya. Itu copy aja semuanya. Ya, copy dari sini Ya. aja. Lalu buat dulu aja yang petugas. Petugas. Yes. Ya. Petugas. Nama petugas. Lanjut lagi. Selanjutnya Tinggal di runnya. Copy lagi. Buat ruang dulu. ruang. Oke. Itu nomor ruang boleh, nama ruang juga nggak masalah, sama aja sih. Nama aja. Ya, nama ruang aja. Baru yang terakhir pemesanan. Ya, pemesanan. Pemesanan. Nah, di sini semuanya harus ada ya. ID pemesanan. ID pelanggan. Kira-kira ngerti nggak kenapa pemesanan ini jadi intinya semua? Karena dia memegang semua informasinya. Kayaknya sih. Atau apa? Atau kayak ada hubungan nggak kan? Kayak biar connect gitu. Yang menurutmu bisa konekin gitu. Kenapa sih pemesanan? Kenapa nggak di petugas saja? Kan petugas itu menghandle pelanggan sama ruang kan? Ya kan? Kira-kira. Tapi itu semua dalam proses pemesanan. Oke, betul. Petugas baru ruang. Udah bener kan 4? Oke. Yes. Nah, udah, tinggal isi aja. Insert. Ini insert satu aja nggak apa? Satu aja nggak apa-apa. Iya, Insert itu kan isi kita latihan query aja, nggak perlu panjang-panjang Pelanggan. terus. nama pelanggan. Values pelanggan. Nah, Oke. sudah. Ruang Ruang A. Oh ya, butuh tanggal di sini, gue ingat. Yes. Tapi memang tanggal itu coba di soal kedua. Tapi nggak apa, buat aja. Aku sama Ulus langsung sih Boleh. tanggal. Ini pelanggan. Ini jadi petugas. Yes. Petugas. Nama petugas. Buat nama petugasnya James. James A. Jamin A. Ya. Baru sekarang bikin yang pemesanan. Yes.
pemesanan. di sini harus ada semuanya. ID pelanggan, ID ruang. Oh, ID ruang ya. ID petugas. Satu. Iya, satu-satu. Oke, tiga. Iya, 3 aja. Itu ada ininya. Tanggal Iya, sekarang. ada petiknya. Bikin tanggal. Mau bikin tanggal langsung aja bisa. Koma dulu. 2025. Hari ini 10. Yes. Ketiknya lagi. Petiknya. Nah, udah. Itu di atas buat tanggal juga. Bagian sini. Oh ya, belum ya? Iya. Tanggal. Sekarang selectnya. Jadi select mau pelanggan, Ya, nama pelanggan. pelanggan, baru apa ya? Nomor ruang. Jadi nama ruang aja. Ruang, Titik nama ruang. ruang, sama itu Tanggal pemesanan. pemesanan tanggal. Oh iya, tadi aku buatnya di ruang memang tanggalnya. Jadi from pemesanan, join pelanggan, on ID, on Pelanggan titik. Ya pemesanan dulu nggak apa-apa pas. pemesanan titik Titik. ID pelanggan sama dengan pelanggan pelanggan. titik ID pelanggan. Join lagi ke ruang on pemesanan titik ID ruang sama dengan pemesanan ruang kebalik terus Gak apa-apa. ruang Yes. where tanggal sama Sama dengan dengan hari ini. Bisa langsung copy aja kalau mau. Nah, buat. Oke. Nah, udah. Dan di run. Oke, Oke, udah pas. Sampai sini aja kan? Ya, ada satu lagi. Apa aja? Just select left join. Oh ya, left join ya? Yes. Insert lagi 10. Insert dulu. Insert aja satu lagi Satu. masuk ke ini. Yang ruang. Yes, insert aja sekali lagi, nggak masalah. Ruang B. Dia bisa langsung insert kok. Iya. Nah, Baru Oke. select ruang titik nama ruang sama tanggalnya. Ruang, koma, pemesanan tanggal. Jadi kan kalau yang aku tengok tadi ya, sebenarnya Pak If ini suruh, nggak usah kayak gitu nggak apa-apa kok. Right join. Ya itu harus select join. Ruang. On. Itu pemesanan ID ruang. Oke. What? Nah di sini tadi kan sebenarnya ya, Bapak itu suruh untuk select semuanya yang ada di ruang. Jadi query-nya simple. Select bintang from langsung. Yang kita Bintang mau aja bisa ya? select ruangnya, ya. Select bintang. Bintang mana? From-nya itu ganti sama ruang. Ruang. Yes. Baru join. Joinnya ke pemesanan. Ke on-nya dulu. Pemesanan. Yes. Tapi kalau kayak gitu harus left berarti. Tadi lu right. Yes. Sama aja sih. Sama aja. Cuma diganti urutan aja. Wah. Nah, done kan? Jadi simpelnya sebenarnya kalau mau ditukar bisa, itu right, tapi pemesanan di atas, ruang di bawah. Left tabel pertama, right Ya. tabel kedua. Gitu aja. Oke. Bisa diganti. Oke ya. Nah, berarti. Jadi sampai situ aja. Oke. Perkenalkan, nama saya James dari kelas RPL 10. Dan saya Jovian yang akan mengajarkan James hari ini. Oke. Langsung aja new query. Ya, seperti biasa klik dulu database. Namanya? Quiz 6 aja. Ya, final quiz juga boleh. Bebas. Quiz. Final. Quiz. Final quiznya. Finalnya gimana?
Nah, twist dua. Yes. Create dulu. Baru use. Oke, tadi kita disuruh buat berapa tabel? 3. 4, Pak. Create Pertama. pertama tabel pelanggan. Tabelnya mana, bos? Oh iya. Oke. Baca. Kok huruf di pelanggan integer 11 Auto increment bikinnya. auto increment priority apalagi nama Ya, nama pelanggannya boleh. Fajar 25 aduh 25 Oke, kita tutup aja jorongnya rawan. tuh apalagi Itu di run dulu aja lah. oh di Ya, jadi biar nggak bingung gitu. oh, Oke, oke dah create tabel penjaganya. penjaga Nice. Oke, oke dah. Baru buka kurung. ID penjaga. lagi penjaga Sama namanya aja. Itu bisa di copy aja kok. Nextnya copy aja dari atas ini. oke Jadi biar nggak perlu susah-susah. Tinggal ganti aja nanti. Baca. oke dah Oke, di run aja. oke sudah berhasil Ya, create aja satu lagi. oke habis itu nama tabelnya apa Ruang ya, ruang ya. ruang ya Atau kamar juga boleh, sama aja. kan tadi bikin 4 tuh Pak. Ya, ruang, tapi nanti satu lagi ada ini. Oke. Oke. Oke, ID. ruang. Aduh, ID baru banget. Integer 11. Kemudian habis. Hmm. Jadi Nama nomor ruang aja. oh nomor Iya. ada lagi nggak? Udah, itu aja. Oh udah. Hmm. Apa lagi dong? Nah, tadi kan harusnya di awal tuh. Jadi gini, pas disuruh kan, buat 4 tabel. Ada pelanggan, penjaga, ruang, dan pembelian atau inilah ya, transaksinya lah ya istilahnya ya. Nah, di transaksi ini, kenapa di transaksi ini harus mempunyai 3 ID ini? ID pelanggan, ID penjaga, ID ruang. Jadi sebelum kita membuat tabel ya, kita tuh harus mikirin dulu foreign key yang benar itu ditaruhnya di mana. Jadi jangan langsung buat karena nanti bakal susah. Kita harus alter satu-satu. Jadi harus kita add lagi, harus kita ganti nanti kan. Jadi kalau bisa pikirkan dulu kira-kira yang mana tuh jadi induknya yang sebagai kayak penyimpan semuanya. Kayak misalkan kan pembelian atau pemesanan itu, nah, itu kan harus ada pelanggan, penjaga sama ruangan. Jadi itu menyimpan tiga-tiganya. Jadi penjaganya bisa melayani lebih dari satu pelanggan dan ruangan itu bisa dipakai oleh lebih dari satu pelanggan juga. Ngerti lah ya jadinya maksudnya. Makanya di nanti ketika kita membuat tabel satu lagi tabel pemesanan, nanti harus ada punya 3 ID ini, ID pelanggan, ID penjaga, sama ID ruangan atau ID ruang. Itu aja. Baru buat tabel Ya, create tabel pemesanan. pemesan. Pemesanan aja. Kalau pemesan kan orangnya. Yes, ID pemesanan, baru sisanya pakai ID ini aja. Integer 11. ID penjaga integer 11
sama satu lagi ID ruang. Orang sini dua. Oke, cukup aja. Nah, oke, masuk itu. Sekarang kan kita disuruh sebarkan insert 10 ya. Nah, di sini kita latihan query aja. Jadi nggak usah insert 10, insert satu aja. Insert satu aja. Yes. Tiap tabel insert satu aja. Buat nulis. Ya, nulis. Kok nulis? Nulis. Ya, di run aja dulu nggak apa-apa. Nulis. Buat lagi kan? Ya, insert pintu penjaga. Buat nama penjaganya Jonathan. Oke, berian boleh. Ruang. Ruang itu buat aja satu nomornya. Ruang dong. Is. Oke, dulu. Satu. Gimana? Jangan. Oke, sudah. Lanjut lagi terakhir. Pemesanan. Di pemesanan ini harus isi semua ya. ID pelanggan, penjaga, peruang. ID pemesanan aja nggak usah. Jadi 3 ini aja. Pelanggan, penjaga, sama ruang. isi Dibuat insert. insert Isi. insert itu. Iya, insert itu sama juga. Kan kalian kita masukin ke pemesanan aja. Bedanya. Tadi Baru ID pelanggan, ID penjaga, ID penjaga, sama ID ruang. Nomor. Ini ada di ruang. Pas. Tutup huruf, bentar value. ID pelanggan bikinnya 1,1 ya. Iya, 1,1. Udah. Run ya. Nah, udah. Nah, jadi kan di next soal kan disuruh tambah tanggal ya. Disuruh tambahkan tanggal. Ini tuh bebas ya. Mau dimasukin ke pemesanan boleh tanggalnya. Dimasukin ke ruang pun boleh. Kalau tadi masukin ruang. Kalau mau masukin pemesanan boleh. Jadi ini memang harus dialter. Alter table pemesanan. Baru add tanggal. T. Siapa? Dirane. Udah jalan. Baru sekarang kan kita disuruh masukin ulang lagi dong berarti ke pemesanan. Karena di pemesanan tadi udah terlanjur kita insert. Berarti kita gunakan query update. Update nama tabelnya tadi kan pemesanan. Buat aja langsung ke pemesanan. Set tanggal sama dengan tanggal hari ini kalau tadi disebut berarti tanggal sama dengan pas. Nah, baru petik buat hari ini 2025 strip 06 lagi 10. yes tutup ditutup aja dah where jangan lupa where ID pemesanan ID underscore pemesanan sama dengan 1. Nah, jadi maksudnya itu kita update pemesanan, kita set tanggalnya 2025 bulan 6 tanggal 10 di mana ID pemesanan itu sama dengan 1. Nah, kan di sini kan ID pemesanan itu kan udah auto enter primary key. Jadi dia tuh auto keisi yang Anda masukin data. Misalkan masukin data ini. Nah, nanti ada lagi angka 1 di depan. Itu sebagai ID pemesanan. Dan yang sekarang kita ingin tambahkan kan sebenarnya di yang pertama. Kalau nanti mau disuruh update yang kedua ya, ID pemesanan sampai dengan 2. Berlaku seterusnya. Tapi karena di sini kita punya satu data, kita ganti aja yang pertama. Udah. Baru ini tinggal di run. Udah kan? Terus kalau dilihat kan Baru
Nggak usah di delete. Kita langsung aja ini. Kita kan di show sesuai tanggal. Jadi pemesanan kamar hari ini ada apa aja, gitu loh. Jadi kita buat select. Artinya kita bisa tampilkan. Yang mau kita tampilkan di sini kan nama pelanggan tadi, ya. Berarti select pelanggan, nggak usah select. Jadi select pelanggan, titik nama pelanggan, Titik. ya. Select pelanggan titik. Nama pelanggan. Oh, Nah, baru kita disuruh lagi nomor kamar. kamar gitu. Yes. Enggak, sebelum nomor kamar harusnya kamar titik nomor kamar dulu. Ya. Ruang ya kita ya. Oh, ruang titik nomor ruang. Sesuai sama dia, Mas. Oke, sudah. Baru yang terakhir, karena kita disuruh buat tanggal juga ya. Tadi yang suruh tambahin itu aja sih. Nah, berarti nggak perlu tambah lagi. Nah, enter. From. From. Nah, from ini harus yang menjadi semua foreign key-nya. Apa yang kita buat tadi? Yang dari sini kan? Dari pemesanan. Baru. Foreign key intinya kan ada di pemesanan. Ya, berarti from. Intinya dari. Ya, kita buat from pemesanan. Udah. Baru join. Kita disuruh join. Kita masukkan pelanggan dulu ya. Yes. Pemesanan titik ID pelanggan. Sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Oke, lanjut. Join. Di sini ruang, ya. Join ruang. Jaga tidak mau ditampilkan kan di sini. Jadi join ruang on. Pemesanan titik ID ruang. Titik Sama dengan ruang titik ID ruang. Kira-kira ini mau ditanyain nggak? Nah, jadi intinya gini, aku jelasin aja. Select. Itu kita menarik data apa yang mau kita tampilkan. Kalau misalkan kamu buat nama pelanggan doang, nama pelanggan itu bersifat ambigu. Bisa aja di database lain ada nama pelanggan. Fungsi dari di depannya ada pelanggan titik nama pelanggan. Pelanggan itu adalah tabelnya. Nama pelanggan adalah isi yang mau kita tarik. Bukan tabel pertama. Enggak. Jadi pelanggan kan nama pelanggan itu ada di tabel pelanggan. Tapi bisa aja nama pelanggan itu nanti ada di pemesanan. Maka dari itu kita harus spesifikasikan. Sama juga dengan ruang. Ya buat juga ruang jadi nama ruang. Terus, oke. Kalau itu, Ini kan ada ini ya. kan kita gabung ini, join. Iya. Kita join kan pemesanan dengan pelanggan. Pemesanan dengan pelanggan. Yes. Jadi kita tarik dari pemesanan, kita joinkan dengan pelanggan. On-nya ini? On-nya ini penghubungnya. Ya. Kan di pemesanan kita ada di pelanggan. Di pelanggan juga ada ID pelanggan. Gitu. Konsepnya. Jadi kita sambungkan lah istilahnya. Oke, itu bisa dienak. Jadi istilahnya dia menggabungkan, menarik terus digabungkan. Muncul. Nanti yang muncul adalah nama pelanggan dan nomor ruang aja. Ya kan? Ya, betul. Oh iya, tadi ini kan, ya lupa dikit. Nah, tadi disuruh di mana tanggalnya itu tanggal hari ini. Kebetulan kan kita buat tanggalnya hari ini ya. Nah, tapi kalau disuruh kayak gitu, kita harus pasang where. Jadi ini enter aja yang setelah join ini. Baru where. Tanggal. Sama dengan. Nah, ini samain dengan tanggalnya hari ini. 2025 06 tutup baru run lagi semuanya. Berarti emang wajib kayak ini ya? Ya, karena ini kan kebetulan kita buat satu data dan datanya itu udah kebetulan kita buat hari ini. Sedangkan kalau nantinya kita ini disuruh ngambil data yang ada aja, ya nanti harus tambahin where. Karena nanti kegabung kan sama yang lain yang tanggalnya beda.
Tanggalnya kan? Ya, kalau mau tanggalnya muncul bisa. Ini tinggal buat koma. Mana? Yang select ini, Ini. koma lagi. Pelanggan, bukan di pelanggan kita bawa pemesanan, titik, tanggal. Run lagi aja. Oh, ada. Muncul kan? Oke? Oke. Nah, ini terakhir. Kita disuruh join. Ya. Sebelum itu kan kita disuruh tambahin lagi 10 data di nomor ruang. Nah, kita run aja lagi. Tapi ini ganti dengan angka 2. Ini. Yang nomor ruang. Nomor ruang kok. Ini nomor ruang. Nah, ya, itu dibuat 2. Run. Oke, sudah. Berarti nanti dia pertama lagi. Nah, turun. Nah, ini enter ke bawah. Ini. Nah, enter. Nah, ada. Baru kita select lagi. Tapi kali ini, karena kita disuruh select semua, kita buat select bintang from. Nah, karena yang mau kita ambil dari ruang, buatlah ruang. Select bintang from ruang. Nah, baru enter. Join. Yang ingin kamu kan di sini pemesanan. Apa? Oh enggak, sebelumnya left join dulu. Left dulu baru join. Join. Yes. Pemesanan. On. On. Nah, sini buat aja. Pemesanan on. Penghubung mereka apa? Jadi pemesanan. Oh, pelanggan berarti. Enggak. Yang penghubung antara ruang dan pemesanan ini apa? Ini ruang, ini pemesanan. Yang sama lah istilahnya, Pak. ID. Ya kan? Oh iya, ID. ID ruang sebagai foreign key. Alasan kenapa di sini harus ada ID ruang? Karena itu sebagai penghubung mereka dua. Ya udah, buat. Sama pemesanan harus dulu, karena kan ada dua. Pemesanan titik ID. Oh, jangan nih ruang dulu. Ya, ruang titik ID ruang. Titik ID. Lanjut. Oh. Sama dengan yes. Pemesanan titik ID ruang. Coba Ram. Yang ini ada satu aja kan? Dua-duanya. Yes. Tengok. Semua yang ada di ID ruang bakal muncul. Tengok. Harusnya ya, ini tuh nggak bakal bisa muncul kalau kita pakai inner join. Coba aja pakai join biasa. Jadi join elf-nya ini hilangin coba. Run ulang. Muncul nggak? Enggak kan? Jadi fungsi left dan right join itu sebenarnya untuk menampilkan data yang nggak ada hubungannya. Harusnya kan mereka berhubungan ini semua, harus ada ini muncul. Kalau enggak mereka nggak bisa berhubungan. Itulah fungsi left join. Left join itu biar ruang ini ditampilkan semua datanya, mau walau nggak ada isi di pemesanan istilahnya. Ya kan? Sama juga kalau misalnya ini Anda tukar pemesanan di atas ruang di bawah, ya. Tapi kan saat ini kan kita nggak punya data lebih di pemesanan, jadi nggak bisa bilang coba. Nanti di pemesanan, walaupun nggak ada nomor ruangnya, bakal muncul semua datanya. Mirip kayak gitu. Berarti walaupun ini nggak ada, nanti di sini ini nggak ada nomor 2 ini nanti Ya, muncul. tapi di pemesanan bakal muncul semuanya. Gitu jadinya. Tanggalnya juga ikut. Yes. Nah, bedanya sama right join, nggak ada. Kan kalau misalkan left, kita berarti fokusnya di ruang. Tapi kalau kita right, berarti kita fokusnya di pemesanan. Itu bedanya. Jadi kalau pakai right join, Kerek kami sadar. right, dia pasti fokus ke pemesanan. Coba aja. Harusnya sih gitu. Tuh, nggak muncul kan? Iya. Dia jadinya sama kayak join biasa. Jadi dia fokusnya di pemesanan, bukan ini. Kayak muncul di pemesanan. Ya kan? Ya gitu aja sih. Simpelnya. Jadi, kuasai aja salah satu. Left aja. Karena memang sama aja sih sebenarnya. Cuma beda penempatan aja gitu loh. Nanti lah ya. Ya, udah itu aja lah. Closing. Ya, close aja. Nggak ngomong dulu closing. Closing boleh. Oh, bisa. Lah. Woi. Pencet. Nah.
Oke, thank you. Oke, jadi saya bakal jelasin pelan aja ya. Ini kan yang pertama kita intinya disuruh membuat 4 tabel, yaitu pelanggan, pemesanan, petugas, dan terakhir ruangan. Nah, jadi sebelum kita ngebuat tabel-tabelnya ini, kalau bisa pikirkan dulu foreign key-nya di bagian mana. Karena foreign key-nya itu bakal jadi inti untuk soal berikutnya. Nah, jadi foreign key-nya itu semua harus ada di pemesanan. Kenapa? Karena di pemesanan ini nanti tercatat pelanggan, petugas, dan juga ruangan yang dipakai. Jadi memang di pemesanan ini harus mencatat 3 hal itu. Makanya nanti di pemesanan harus ada ID pelanggan, ID petugas, sama ID ruangan. Udah. Lalu kan soal-soal selanjutnya kan kita cuma disuruh nampilkan aja. Intinya kalau misalkan udah berhasil ya aman. Intinya kalau yang tadi soal nomor 1 udah oke, yang ruangan ini tinggal nampilin ya. Kan disuruh tampilin tanggal pemesanan, ruangannya, tinggal tampilkan. Intinya sih sebagai foreign key aja. Oke. Oke, di close aja nggak apa-apa. Nah, udah, lanjut ke navigate dulu. Oke, kita cengok dulu salahnya di mana. Nah, jadi sebenarnya kan ini kan tadi disuruh semua 10 data ya, insert 10 data semuanya ya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti di besok tambahin aja nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita tengok dulu deh tabelnya. ID pelanggan. Nah, di sini kan udah oke, udah pas. Pelanggannya udah pas. Bedanya petugasmu salah. Dimana kamu masukin ID pelanggan sama ID pemesanan, sama ID ruang juga. Jadi ceritanya ini petugas cuma bisa ngambil satu pelanggan, satu pemesan, satu ruangan. Sedangkan petugas ini bisa ngehandle banyak kan. Makanya yang menjadi penengah ini kan sebab pemesanan. Kenapa pemesanan? Karena di pemesanan itu konten pelanggan, petugas sama ruangan. Kan dicatat di pemesanan ada ruangannya, ruangan A, B, C. Petugasnya yang ngehandle bisa aja kan petugasnya yang sama yang ngehandle 2 ruangan yang sama. Berarti pas kan kalau di pemesanan. Bisa nggak pelanggan itu milih kamar yang sama? Bisa. Makanya itu harus di pemesanan. Kenapa nggak kita taruh ID pelanggan di ruangan? ID pelanggan di ruangan. Karena kalau kita buat kayak itu berarti pelanggan ini nanti cuma bisa milih satu ruangan. Gitu. Jadi itu semua harus di pemesanan. Jadi dari ID ruangan, ID petugas, ID pelanggan. Jadi sebenarnya yang perlu dilatih di sini foreign key aja. Dari query sih udah kelihatannya oke semua nih. Ya, dari sini udah semua. Ruangan udah benar kan? Nah, di ruangan cuma butuh ID ruangan sama nama ruangan aja. Udah cukup. Nomor ruangan. Ya nomor ruang, ya, 2 itu aja. Nggak perlu susah-susah. Jadi kita drop dulu. Boleh. Drop dulu yang petugas deh, ganti dulu. Di petugas ini ID petugas sama nama aja ada. Table, pakai table. Ya, drop table petugas. Oh, use final quest dulu. Karena tadi kan baru power off kan. Nah, jadi harus nah, udah. Drop table petugas. Sudah. Oke. Ini dihilangin aja ID. Nah, mana? Sama integer. Enggak apa-apa, dihapus aja. Nama petugas. Masa? Oh, nama petugas belum ada ya? Udah, boleh. Nah, yang dari sini ini ganti varchar, ini sisanya hapus. Nama petugas saja ya. Ya, varchar aja. Oke, pas. Nah, dah, sisanya hapus. Udah sampai situ aja, Bos. Nice, dah. Baru di select lagi tabelnya run. Kalian tadi waktu Nah, sudah oke ya. ruangan. Nah, sekarang di ruangan itu cuma butuh ID ruang sama nomor ruang aja. Udah, sisanya nggak usah. Kita buat sesimpel mungkin, jadi yang penting dia ada penghubungnya aja lah gitu istilahnya. Pemesanan? Oh ya, pemesanan boleh ditambahkan ID. Tuh, pemesanan dulu aja. Drop ke pemesanan. Oke. ID
ID petugas, ID pelanggan sama ID ruangan. Pelanggan Ya, pas berurutan. nggak apa-apa. Nggak berurutan juga nggak masalah. Ya, 11. Ganti sama ID petugas. yes. Satu lagi aja. Ya di situ. ID pemesanan. Ya, enggak dong. ID pemesanan di depan, ID ruangan. Ya. Bentar George. 11. Yes. Yang aku bingung ini foreign key. Ya, foreign key-nya itu yang memang harus dilatih ya. Benar kan? Ya ada kok. Run aja. Oh ini nggak ada koma di sini. Koma? Udah. Udah? Nah, udah. Baru table ini di drop aja yang ruangan. Karena boleh sih, nggak masalah sih. Cuma nama ruangan ini sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh banget sih. Nggak apa-apa lah. Ya bebas. Jadi saja. Nah, di sini pemesanan itu diganti isinya jadi nama pemesanan, ID, Tanggal buat nggak? tanggal. Nanti bakal disuruh, tapi kan kita disuruh insert dulu 10 data. Tapi kalau mau langsung tambahkan di pemesanan, alter aja. Alter. Iya. Karena kan ini disuruhnya tadi di soal kedua sebenarnya. Alter, table, pemesanan. Oh ya. Ya. Add ya. Benar? Add. Apa? Tanggal. Ya. Date. Tanggal. Ya. Date. Nah, dah. Run aja. Done. Dot. Ya, udah done. Nah tuh. Dot. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Update. Enggak sah. Nah sekarang kita buat dulu dari nama pelanggan. Nama pelanggan itu nggak masalah, run aja. Udah pas. Nggak perlu buat 10. Oh di run lagi. Ya run aja nggak apa-apa. Kan tadi kita drop. Artinya isinya juga hilang. Pelanggan person? Iya. Pelanggan nggak ada drop. Enggak. Nggak ada ya? Ya udah. Kita cuma Skip aja. tugas sama pemesanan. Oke, berarti di pemesanan buat ini juga ID pelanggan. Ini nama pemesanan diganti ID pelanggan, baru nomor pesanan diganti ID petugas, baru tambahin ID ruangan. ID Ya, ID pemesanan. tugas Ya, petugas. Baru ID ruangan. Nah. Nah, udah. Nah, coba tengok yang di paling bawah. Nah, copy aja dari sini. Oh ya. Yes. Karena tadi kan sebenarnya cuma terbalik aja. Ya, select aja. Nah, Ctrl P, enter aja dulu. Nah, run ya? Oh run. Harus di run dong. Dah? Ruangan dah, langsung. Petugas. Nama petugas. Ruangan nggak mau diganti. Ruangan tadi udah jerat. Udah ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, lanjutlah. Ini cuma perlu nama pelanggan aja, nama petugas saja. Nama ruangan. Ini petugas, Bang. Oh ya petugas ya. Nama petugas saja. Ruangan udah kan? Nah, nama petugasnya sama ini kayak gini, nggak masalah. Ini. Nah, samain aja. Dah, Rana. Jangan sampai ke alternya ya, Rana ya. Nah, itu aja. Nice, sudah ya. Kita ya. Oke. Nah, ini udah ada semua. Sekarang kita itu butuh tambahkan di pemesanan itu tanggal. Ya kan? Udah ada kan? Nah, sekarang tuh kita butuh tambahin data tanggalnya ke dalam. Kita nggak bisa pakai insert lagi. Update. Yes, update. 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 Nama tabelnya apa? Pemesanan. Langsung buat pemesanan. Set ya. Ya, set. Mana sama dengan Yang mau kita set apa? Enggak, jangan sama dengan. Yang kita mau set apa? Yang ya, buat tanggal. tanggal sama dengan Ya, baru sama dengan. satu. Jangan dong. Tanggalnya buat. Misalkan kalau kita ikut yang bahasa Inggris kan 2025. Oke. Baru koma tanggal hari ini aja. 10 berarti 06
06 baru 010. Oh ya 10 aja pas. Oke. Where? Oh ya jangan lupa ini kan date, jadi harus pasang petik. Ya. Petik juga. Nice. Where? ID underscore pemesanan. Pemesanan bukan pemesan. Pemesanan sama dengan 1. Nah, ini artinya apa? Di mana ID pemesanan itu sama dengan 1. Di mana ID pemesanan sama dengan 1. Kan pemesanan di sini kan auto increment primary key. Artinya dia langsung keisi. Kalau kamu buat ID pemesanan sama dengan 1, berarti dia tertuju ke data yang pertama. Begitu selanjutnya. Ya, jadi kalau mau ganti yang kedua gimana? Ya udah ganti aja ini jadi ID pemesanan sama dengan 2. Nanti dia masuk ke sini. Yes. Ini kalau kamu ganti kedua, ini bakal keganti ke sini. Gitu aja. Jadi misalkan ini ganti jadi 2. Coba aja. Nah kan, coba aja ganti 1 lagi. Nah, run lagi. Jadi nanti dua-duanya punya tanggal yang sama. Nah, udah kan? Nah, sekarang kan kita disuruh tampilin data yang pembelinya, nama pelanggan sama nomor ruangan berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal hari ini. Ya kan? Oke. Berarti select dulu. Select. Itu select, Bang. Nah, select apa yang mau ditampilkan pertama? Nama pelanggan. Nama pelanggan. Pelanggan. Ya, pelanggan dulu, baru titik. Titik nama pelanggan. Yes. Baru koma. Nah, lanjut lagi apa? Nomor ruangan. Yes, ruangan titik nomor ruangan. Ruangan. Titik. Nomor ruangan. Oke, udah itu aja. Kenapa aku nggak buat tanggal di sini? Karena nanti kita pakai where-nya pakai tanggal. Jadi harusnya dia auto ke input nantinya. Tapi kalau mau ditambahin juga nggak masalah. Jadi pemesanan titik tanggal pemesanan. Tapi nggak usah. Nah, di sini tabel yang jadi inti foreign key-nya apa? Pemesanan. Ya, buatlah from pemesanan. Oke. Pemesanan. Oke. Join. Apa yang mau di join? Pelanggan. Pelanggan. Apa yang jadi foreign key-nya? ID pelanggan sama Ya, berarti titik ID pelanggan. ID Pelanggan. nggak pakai on. Baru on. Hah? Oh, sorry. Iya, join pelanggan ya. Salah. Ada ya. Nah, baru itu on. Pelanggan. Enggak, ini on ya. Oh iya ya. Ya, on. On dulu baru pelanggan. Ya. On pelanggan, Titik ID pelanggan. pelanggan. Pemesanannya juga punya ID pelanggan enggak? Punya. Ya, buat ID pemesanan titik ID pelanggan. Ya, aku mulai ngerti. ID pelanggan. Lanjut lagi di bawahnya join lagi. Oh, join. Ya. Satu lagi yang kita mau join. Join ruangan. Yes. On ruangan. Titik ID ruangan. Nice, sudah pas. Pemesanan. Nan. Titik Titik ID pemesanan. ID ruangan tetap. Ruangan. Ya, karena kan di pemesanan ada ID ruangan. Oh ya, pakai Sebagai ruangan. penghubungnya ya, ingat penghubungnya. Lupa Nah, ini ruangan. Kirim ke sana. ini akan langsung menampilkan nama ruangan dan nomor ruangan. Tapi sekarang pertanyaannya kan kita disuruh kasih tahu tanggalnya sesuai tanggal hari ini. Kalau misalkan kita punya datanya itu ada tanggal dari tanggal 1 Juni sampai sekarang gimana? Berarti kita harus pasang where. Where? Yes. Gak apa-apa, gabung dia di sini. Nah, where Where? Nama tag. tanggal, Tanggal. ya kan? Sama dengan tanggal hari ini. Buat copy aja di sini. Oh, ada tambahannya. Nah, ada. Udah, Ini aja. udah gitu aja. Coba run. Tuh, muncul kan? Mana? Tanggalnya? Oh iya ya. Nah,
Oh berarti kalau mau di sini mau tambahin tanggal buat aja nggak apa-apa. Nih pemesanan titik ID tanggal. Pemesanan titik tanggal gitu aja. Tapi nggak harus kan? Nggak harus. Karena kan dia suruh cuma tampilin 2 data ini aja. Yang menurut tanggal. Yes. Tapi kalau disuruh tambahin aja. Oke. Ini udah siap. Sekarang soal selanjutnya itu disuruh tambahkan 10 data lagi di nomor. Tapi kan kita nggak usah iniin lagi. Jadi di nomor ruang mana? Ini. Nomor Rannya sekali lagi. sampai 10. Nggak usah. 2 Kak. Udah. Stop. Nah, nanti datanya tuh jadi 2. Jadi melatihnya ada 2, kaktusnya ada 2. Oh, double dia. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan kita berarti dulu dengan query-nya. Lanjut lagi. Kita disuruh select. Ya kan? Beda lagi. Bintang kali ini. Oh, ya. Bintang from. Bintang from Ruangan. ruangan. Karena yang disuruh tampilkan nanti adalah nomor ruangan, nama ruangan, tanggal juga, dan masih banyak lagi nanti yang disuruh tampilkan. Jadi kita ngambil dari ruangan, Ruangan. baru enter, left join. Left. Di bawah aja, jangan di situ. Boleh kok di situ, cuma nanti agak bingung aja. Left join, Join. pemesanan, Sama kayak tadi ya. Tapi pakai left ya. on, On. pemesanan, Pesanan. titik ID ruangan, Oh, ribet kali itu sih. nan, Jadi ruangan. ruangan titik ID ruangan. Sama dengan Ya, pas ruangan titik ID ruangan, ruangan. titik. Oh, Nanti aku jelasin. Itu ruangan loh. ruangan. Nah, coba run. Udah tuh berhasil. Muncul kan semua kan? Karena kita pakai left join. Coba drag ke atas, tarik. Left artinya apa sih? Left itu kiri. Kiri. Yes. Tik. Harusnya kalau kita pakai inner join atau join yang biasa kita pakai. Oke, Pak. Ini, ya ini 2 ini. Ya. Itu harusnya nggak bakal muncul kalau kita pakai join biasa. Tapi karena kita pakai left join, berarti terpusatnya tuh di ruangan. Gitu. Jadi terpusatnya di ruangan. Ingat itu aja. Terpusatnya di ruangan. Makanya kita pakai left join. Gitu. Simpelnya. Kalau nanti disuruh tampilkan semua data ini pakai left. Tergantung, bebas kok. Sebenarnya kuasai aja salah satu. Karena tinggal diputar-putar aja. Misalkan disuruh tampilkan pemesanan, semua yang ada pemesanannya, walaupun nggak ada nomor ruangan, nama ruangan, ID ruangan. Gantinya ini jadi select bintang from pemesanan, baru di bawahnya ruangan. Tinggal diganti aja. Bisa ganti-ganti ini. Yes. Makanya kuasai aja salah satu, left aja left dah. Karena right itu gak ada bedanya. Pakai left aja. Tapi kalau pakai right gimana? Kalau pakai right, ini harus tukar juga jadinya. Tukaran dia. Yes. Jadi, Tapi kan from dari pemesanan. dari tadi juga soalnya terserah mau pakai left atau right karena dua-duanya sama. Cuma diganti aja gitu. Kalau nanti memang disuruh right, tinggal diganti aja. Coba aja. Misalkan leftnya ganti right. Coba ya Ran langsung. Bisa kok. Langsung run. Hmm. Tapi hasilnya sama kan? Enggak. Tuh, ID ruangan, nama ruangan, nomor ruangan hilang kan? Ya kan? Tapi nanti kalau misalkan kamu tambahin di ID pemesanan, ID pelanggan, ID petugas, ID ruangan ini ada tambahan data lagi, pasti muncul. Coba aja, run yang ini. Yang pemesanan. Ya, run. Udah kan? Coba run lagi sekali lagi di bawah. Muncul nggak? Oh. Muncul kan? Muncul. Gitu aja simpelnya. Ngerti kan? Nah, kenapa dia muncul lagi? Karena kamu tambahin 2 data, sedangkan di atasnya udah ada 2 data. Coba run lagi sekali ini. Kanan lagi. Ya, run lagi aja nggak apa-apa. Jadi 6. Yes. Nanti tengok ke bawah, Nama ruangannya nggak ada. Karena kita nomornya nggak ada pasti. Tengok. Drag aja ke atas. Lah. Oh iya ya, karena kan sama ya. Iya pas. Karena dia melatih sama kaktus, memang sama. Kecuali diganti.